Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuca Evolusiani. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana step-step untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode penyelesaian secara numerik, yaitu menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Pada video kali ini, yang akan dipelajari lebih lanjut itu adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode Runge-Kutta tetapi dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk membuat Microsoft Excel, perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya terdiri dari iterasi, kemudian H, yaitu intervalnya, kemudian ada XN, YN, K1, K2, K3, K4, YN plus 1, Y cari, dan error. Nah, setelah kita membuat tabel ini, maka kita isi tabel tersebut. Untuk iterasi, kita mulai dari 0, 1, 2, 3, seterusnya, sampai batas XN yang dicari di dalam soal. Ya. Kemudian, nilai H-nya kita tentukan sesuai dengan yang diminta oleh soal. Di dalam contoh soal yang kita kerjakan, yaitu dy per dx sama dengan fx, y sama dengan x plus y, diketahui H yang diminta adalah 0,5. Berarti semua H di sini harus 0,5. Jadi bisa langsung di drag ke bawah. Ya. Kemudian xn. Xn di sini sesuai dari yang diketahui di soal, Y0 sama dengan 2. Y saat X sama dengan 0 itu sama dengan 2. Berarti XN pada iterasi ke 0 itu adalah 0 dan YN pada iterasi ke 0 itu adalah 2. Ya, ini sudah dibahas kan ya di video sebelumnya. Kemudian nilai selanjutnya itu adalah K1 di kolom selanjutnya ya. K1 di sini adalah sesuai dengan persamaan yang kita tulis di atasnya ini, yang sudah kita tentukan di tahap 2. Ya. Tahap 2 yaitu K1 sama dengan H kali XN plus YN. Ini kan FXN, YN, ya kan? Karena FX, Y-nya itu adalah X plus Y, maka XN-nya, X-nya diganti dengan XN, Y-nya diganti dengan YN. Jadi XN plus YN untuk K1. Nah, di K1 ini kita tulis formula, ya, dalam bentuk formula, bukan dalam bentuk angka seperti di iterasi sampai XN. Iterasi sampai XN, kalau kalian perhatikan, ya, di sini semuanya dalam bentuk angka. Tetapi kalau di K1 kita harus menuliskan formula. Formula yaitu sama dengan H, H-nya di sini ada di B10, sel B10, kemudian dikali dalam kurung XN, XN-nya untuk iterasi ke 0 itu ada di sel C10, kemudian ditambah dengan YN. YN di sini ada di, untuk iterasi ke 0 ada di sel D10. Sehingga kalau sudah selesai kita enter dan kita lanjutkan ke K2, kolom selanjutnya. Di K2 sama juga harus dalam bentuk formula. Formulanya yaitu H kali, H-nya di sini B10, kali dalam kurung lagi XN. XN-nya ada di, untuk iterasi ke 0 ada di C10, ditambah dengan 0,5. Ini angka, ya. Angka kali B10. B10-nya H, ya. Kali H ditambah untuk YN-nya, YN di sini ada di D10, kemudian ditambah 0,5 kali E10. E10 di sini siapa? K1, ya. Nilai K1 yang sudah dihitung pada formula sebelumnya, ya. Nah, setelah selesai jangan lupa tanda kurungnya, ya, harus benar. Yang dikurung itu adalah XN-nya dikurung dulu, baru dijumlahkan dengan YN yang juga harus dikurung, baru XN yang sudah dijumlahkan dengan setengah H dan YN yang sudah dijumlahkan dengan setengah K1 itu semuanya dikurung baru dikalikan dengan H. Ya, jangan sampai salah tanda kurungnya. Kemudian kalau sudah kita enter dan kita lanjutkan ke K3.
K3 di sini sudah harus sesuai dengan persamaan yang kita tulis di atasnya ini, yang sudah kita tentukan di tahap 2 ya pada video sebelumnya. Nah, untuk untuk K3 berarti juga harus dituliskan dalam bentuk formula. Formulanya adalah B10, B10-nya itu adalah H, kemudian kali dalam kurung lagi C10, C10-nya itu adalah XN pada saat iterasi ke 0, ditambah dengan setengah kali H, H-nya di sini ada pada B10, ditambah dengan dalam kurung untuk YN-nya, YN D10 untuk iterasi ke 0, ditambah dengan setengah kali F10. F10-nya siapa? Itu adalah K2. Ya, sesuai dengan rumus untuk K3. Kemudian kalau sudah kita enter dan kita lanjutkan ke K4. K4-nya itu dapat dari mana? Sesuaikan dengan rumus yang sudah kita tentukan di tahap 2 kemarin, yang video sebelumnya. Ya. Jadi di sini K4 itu sama dengan H, H-nya itu ada di B10, ditambah dengan C10 untuk siapa? XN pada saat iterasi ke 0, ditambah dengan H, H-nya 0,5. Kemudian yang ada di sel B10. Kemudian ditambah dengan untuk Y-nya, YN plus K3. YN-nya ada di D10 untuk iterasi ke 0 dan K3-nya ada di G10. Ya, setelah itu kita enter. Kemudian baru kita ke YN plus 1. Nah, YN plus 1-nya itu kita juga harus tuliskan dalam bentuk formula, yaitu YN. YN-nya ada di sel D10, ditambah dengan 1/6. 1/6 ini harus dikalikan semuanya ya. Dengan E10 yaitu K1 ditambah 2 F10 yaitu K2 ditambah dengan 2 kali G10 yaitu K3 dan ditambah dengan H10 yaitu K4. Kalau sudah kita enter dan kita hitung bagaimana Y carinya. Y cari di sini sama dengan 3 kali eksponen X minus 1. Jadi di sini kita harus menuliskan dalam bentuk formula juga bahwa 3 kali eksponen dalam kurung X. X-nya yang mana? XN pada saat iterasi ke 0. Dikurangi dengan XN pada saat iterasi ke 0 dikurangi 1. Sehingga Y carinya adalah 2. Baru setelah itu kita ke kolom terakhir yaitu error. Di mana error itu adalah absolut dari Y cari atau Y analitisnya ya yang ada di J10 dikurangi dengan YN plus 1. Bukan YN plus 1 ya, tapi YN ketika dihitung menggunakan metode Runkuta yaitu di YN ya, dan dibagi dengan Y carinya. Oke, baru kita enter. Nah, di sini sudah 0,000. Ya, karena apa? Karena 2 dikurangi 2 dibagi dengan 2. Hasilnya kan 0. Nah, ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita bisa menuliskan bagaimana untuk nilai Y jadi untuk nilai XN ya, XN selanjutnya itu adalah XN sebelumnya, yaitu di iterasi yang sebelumnya ditambah dengan H ya. Jadi di sini untuk X1 berarti X0 ditambah dengan H. Sehingga 0 ditambah 0,5 adalah 0,5. Nah, kemudian di sini untuk YN, nah YN untuk di iterasi 1 itu sama dengan YN plus 1 ketika di iterasi ke 0. Karena YN plus 1, N-nya berarti iterasi ke 0. Y 0 plus 1 berarti Y 1. Jadi YN plus 1 di sini sama dengan YN ketika di iterasi 1. Ya. Jadi di sini harus disama dengankan dengan YN plus 1 untuk di iterasi 0. Ya. Kemudian untuk K1-nya bagaimana? K1-nya sampai error nilainya kan sama. Kalau di sini kalian sudah menuliskannya dalam bentuk formula yang benar, kita langsung blok dari K1 sampai error pada iterasi ke 0, kemudian kita langsung drag ke
iterasi pertama. Ya, kalau sudah seperti itu, untuk yang iterasi yang kita inginkan kan di sini adalah xn pada saat nilainya sama dengan 1. Nah, di sini 0,5 masih belum sesuai dengan yang diminta soal, maka kita lanjutkan. Nah, setelah dari iterasi pertama, kita bisa membloknya itu dari xn sampai error. Kita blok, kemudian kita drag ke bawah sampai berapa nilai xn yang dicari. Ya. Oke, paham ya? Jadi, kalau misalkan yang diiterasi ke 1, yang bisa kita blok itu adalah dari nilai K1 sampai error. Kita blok, kemudian kita drag sampai di iterasi 1. Error di iterasi 1. Kemudian kalau untuk di iterasi kedua sampai selanjutnya, kita bisa bloknya itu dari xn di iterasi 1 sampai error di iterasi 1, kita blok, kemudian kita drag ke bawah sampai sesuai dengan xn yang kita cari. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi dari persamaan dy per dx sama dengan x plus y, bisa kita ketahui bahwa nilai yn ketika menggunakan metode Runkuta, yaitu metode secara numerik, itu adalah 6,15204. Jika dibandingkan dengan penyelesaian secara analitis, ya, di sini komanya masih belum ada, maka kita tambahkan koma, ya, sesuai dengan koma yang sudah digunakan. Ada 5 koma. Ada 5 angka di belakang koma. Oke. Jadi kita bisa bandingkan di sini bahwa yn ketika menggunakan metode secara numerik adalah 6,15204 dengan persen kesalahan adalah 0,046, di mana jika dibandingkan dengan persamaan atau penyelesaian secara analitis. Seperti itu. Oke? Paham ya? Semoga bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode Runkuta dengan metode perhitungannya menggunakan Microsoft Excel. Oke? Selamat belajar, semoga bisa lebih paham dan lebih mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.